Selamat sore, Pak Hafif dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem upah negara Swiss dengan saya Muhammad Dwi Fajar dan Jessica Sari Tobing. Ini kita akan membahas sistem upah negara Swiss. Gambaran umum tentang pengupahan Swiss. Sistem pengupahan Swiss didasarkan pada prinsip keadilan dan tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan pekerja serta menjaga tingkat hidup yang layak. Swiss tidak ada upah minimum nasional yang ditetapkan secara langsung, namun setiap sektor industri memiliki perjanjian kolektif yang mengatur tingkat upah minimum di sektor tersebut. Prinsip kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan juga dijunjung tinggi dan diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin dilarang. Pengupahan Swiss didasarkan pada kinerja dan pengalaman pekerja. Tingkat upah umumnya ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi, dan kontribusi pekerja. Serikat pekerja memainkan peran penting dalam menegosiasikan perjanjian kolektif yang mengatur upah dan kondisi kerja untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keadilan. Kemudian tujuan sistem pengupahan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, menjaga kesejahteraan pekerja, dan menjaga tingkat hidup yang layak. Tujuan sistem ini untuk menjaga diskriminasi upah, menjamin kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa pekerja diberi imbalan yang sesuai dengan kontribusi mereka. Selain itu, sistem ini juga berupaya mengurangi kesenjangan upah antara pekerja dengan tingkat pengalaman yang berbeda dan menjaga keseimbangan antara biaya hidup dan upah yang diterima oleh pekerja. Dengan demikian, sistem pengupahan Swiss bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang adil dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi para pekerja. Lanjut, sistem pengupahan Swiss. Di Swiss, prinsip pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Negara ini memiliki sistem yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan bahwa pengupahan dilakukan dengan cara adil. Salah satunya adalah sistem bermaksud upah yang adil. Prinsip ini mengacu pada prinsip bahwa setiap pekerja harus dibayar dengan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Swiss juga memiliki tradisi kuat dalam prinsip kesetaraan dalam pengupahan. Prinsip ini berarti bahwa setiap pekerja harus dibayar dengan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau asal-usul mereka. Dalam praktiknya ini berarti bahwa gaji harus didasarkan pada faktor-faktor yang relevan seperti kualifikasi, pengalaman, tanggung jawab, dan tingkat produktivitas. Kontrak kerja dan perjanjian kolektif. Di negara Swiss, peran kontrak kerja dan perjanjian kolektif sangat penting dalam menetapkan tingkat upah dan kondisi kerja. Kontrak kerja adalah perjanjian antara perusahaan dan pekerja yang mengatur hak, kewajiban, dan syarat mereka kerja. Kontrak ini mencakup upah, jam kerja, cuti, dan manfaat lainnya. Kontrak kerja memberikan kerangka hukum untuk hubungan antara perusahaan dan pekerja. Sementara itu, perjanjian kolektif adalah perjanjian antara serikat pekerja dan perusahaan yang mencakup berbagai hal yang seperti tingkat upah, jam kerja, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja. Perjanjian kolektif seringkali mencakup sektor atau industri tertentu dan memberikan perlindungan bagi pekerja yang menetapkan standar minimum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Peran kontrak kerja dan perjanjian kolektif adalah penting dalam menjamin keadilan upah dan kondisi kerja yang memadai. Kontrak kerja memberikan fleksibilitas bagi majikan
dan pekerja untuk bernegosiasi dan mengatur ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara perjanjian kolektif memastikan perlindungan kolektif bagi pekerja yang dalam sektor tertentu dan menghasilkan kesenjangan upah yang tidak adil. Dengan demikian, kontrak kerja dan perjanjian kolektif bekerja bersama-sama untuk menetapkan tingkat upah dan kondisi kerja yang adil di Swiss, memastikan kepentingan pekerja selalu dihormati dan melindungi hak-hak mereka. Selanjutnya, upah minimum dan sistem pembayaran. Ada dua jenis, upah minimum dan sistem pembayaran di Swiss. Upah minimum, sistem upah minimum di negara Swiss ditentukan oleh melalui kombinasi peraturan pemerintah dan perjanjian kolektif antara serikat pekerja dan perusahaan tempat bekerja. Pemerintah menetapkan upah minimum nasional untuk seluruh negara, sementara upah minimum sektoral ditentukan melalui perjanjian dalam industri tertentu. Serikat pekerja memainkan peranan penting dalam bernegosiasi untuk mencapai tingkat upah minimum yang adil dan berkepentingan kepentingan pekerja. Tujuannya adalah memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak yang sesuai dengan kontribusi mereka. Yang kedua, sistem pembayaran di Swiss. Sistem pembayaran upah umumnya dilakukan secara bulanan, gaji bruto, yaitu jumlah pendapatan sebelum potongan pajak dan potongan lainnya. Dipotong pajak dan kontribusi sosial sebelum gaji neto dibayarkan kepada karyawan. Tanggal pembayaran gaji dapat bervariasi antara perusahaan, tetapi umumnya terjadi pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Gaji diberikan kepada karyawan yang mencantumkan rincian penghasilan, potongan pajak, kontribusi asuransi, dan informasi penting lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Jessica. Silakan. Baik Mas Dwiki, terima kasih. Selanjutnya adalah jenis upah dan faktor kenaikan upah. Di negara Swiss terdapat berbagai jenis upah yang umum diterapkan. Berikut adalah beberapa jenis upah yang ada di negara Swiss. Yang pertama adalah gaji tetap, dan yang kedua gaji jam, dan yang ketiga gaji harian, yang keempat gaji mingguan, dan yang terakhir adalah gaji bulanan. Jenis upah yang diterima oleh seseorang pekerja dapat bervariasi tergantung pada perjanjian kerja, jenis pekerjaan, dan kebijakan perusahaan di Swiss. Penting bagi karyawan untuk memahami jenis upah yang mereka terima dan hak-hak mereka terkait dengan jenis upah tersebut. Dan kemudian adalah faktor kenaikan upah. Kenaikan upah di Swiss ditentukan melalui negosiasi antara serikat pekerja dan majikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan upah meliputi inflasi, produktivitas, persaingan pasar dan tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan perjanjian kolektif. Serikat pekerja mewakili kepentingan karyawan dalam negosiasi upah, dan perjanjian kolektif ditetapkan untuk menetapkan kenaikan upah berdasarkan kesepakatan. Untuk proses negosiasi upah ini mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh dan kebutuhan karyawan untuk memperoleh kompensasi yang adil umumnya. Baik, perlindungan pekerja, tantangan dan perubahan. Undang-Undang Pekerja, Undang-Undang Perlindungan Pekerja dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja terkait jam kerja, cuti, cuti melahirkan, dan tunjangan lainnya. Jam kerja normanya di Swiss adalah 45 jam per minggu, dengan batas jam kerja rata-rata hingga 50 jam per minggu dalam 4 bulan. Setiap pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan yang dibayar dengan durasi minimal 4 minggu. Pekerja perempuan memiliki hak atas cuti melahirkan sebelum dan setelah melahirkan, yang biasanya dimulai sebelum 8 minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran dan berkelanjutan selama beberapa minggu setelah melahirkan. Tantangan dan perubahan. Sistem pengupahan di Swiss menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesenjangan penghasilan dan tuntutan untuk peningkatan upah yang lebih tinggi. Kesenjangan penghasilan dapat menjadi isu di mana beberapa kelompok masyarakat menerima penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Faktor seperti sektor pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman kerja dapat mempengaruhi kesenjangan ini.
Sementara itu, tuntutan untuk peningkatan upah yang lebih tinggi sering muncul untuk mengatasi biaya hidup yang tinggi di negara Swiss. Hal ini mencakup tuntutan untuk peningkatan upah minimum, perlindungan pekerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kesimpulannya, sistem pengupahan di negara Swiss didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan pekerja serta menjaga tingkat hidup yang layak. Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Swiss melindungi hak-hak pekerja terkait jam kerja, cuti, cuti melahirkan, dan tunjangan lainnya. Prinsip upah yang adil dan kesetaraan dalam pengupahan dijunjung tinggi, dan negara ini menggunakan perjanjian kolektif dan kontrak kerja sebagai kerangka hukum untuk meningkatkan tingkat upah dan kondisi kerja yang memadai. Sistem pengupahan di Swiss juga mempertimbangkan faktor biaya hidup dalam menetapkan tingkat upah yang memadai. Meskipun demikian, sistem pengupahan di negara Swiss menghadapi tantangan seperti kesenjangan penghasilan dan tuntutan untuk peningkatan upah yang lebih tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan negosiasi antara serikat pekerja dan majikan. Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan pengupahan serta mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan bisnis. Tujuan utama dari sistem pengupahan di negara Swiss ini adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang adil, melindungi hak-hak pekerja, dan mencapai kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Habib dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.